untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang disampaikan pada saat ini benar-benar boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Walaupun pemberitaan ini hanya secara virtual, tetapi kami percaya bahwa kuasa daripada Roh Kudus-Mu akan memampukan setiap kami mengerti apa isi hati Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16, firman Tuhan berkata demikian. Di bawah perikop, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya.
Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Yesus Sang Revolusioner. Nah, kisah tentang penyucian bait Allah ini juga diceritakan pada ketiga kitab Injil lainnya. Tetapi hanya kitab Yohanes yang menceritakan bagian ini cukup detail. Nah, kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-13, Yesus menuju Yerusalem ketika hampir dekat Hari Raya Paskah. Nah, kemungkinan dia datang beberapa hari sebelum Paskah dilaksanakan. Bagian ini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan begitu taat terhadap hukum Taurat. Dia menghadiri perkumpulan-perkumpulan ibadah dengan rajin, tetapi sayangnya ada satu kondisi yang dia temukan di sana. Ada satu suasana yang berbeda yang dia temukan dalam bait Allah. Pada ayatnya yang ke-14 dikatakan, pelataran bait suci menjadi pasar ternak, di mana ternak-ternak seperti lembu, kambing domba, merpati diperjualbelikan di tempat itu. Bait Allah yang kita tahu suasananya begitu hikmat untuk beribadah kepada Allah menjadi ramai, menjadi bising, menjadi kotor, menjadi bau karena kotoran-kotoran ternak. Nah, sama suasananya seperti pasar ternak. Belum lagi ada orang-orang yang melakukan pertukaran uang. Nah, sepertinya memang situasi bait Allah yang seperti ini tidak ada yang salah, karena Allah sendiri yang memerintahkan dengan tujuan bahwa penjualan ini untuk memudahkan orang-orang yang ada di luar Yerusalem agar tidak kerepotan membawa ternak-ternak atau hewan untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, jadi supaya mereka yang di luar daerah Yerusalem itu lebih mudah untuk datang ke bait Allah mempersembahkan korban, mereka tidak perlu membawa ternak, mereka tidak perlu repot-repot membawa hewan. Cukup menguangkan, kemudian mereka boleh membeli ternak atau hewan yang berada di dekat bait Allah, supaya mereka tidak terlalu berat di perjalanan. Nah, ini kita bisa lihat perintah Tuhan ini ada dalam Ulangan pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-24 sampai 26. Jadi, kelihatannya seperti sah-sah saja perdagangan di dalam bait Allah, karena ini untuk mengakomodasi mereka yang berasal dari luar Yerusalem. Nah, hanya untuk membantu mereka. Nah, tetapi ayat yang ke-15 dan yang ke-16 itu menunjukkan bagaimana respon Yesus, bagaimana reaksi Yesus ketika Yesus menemukan satu kondisi yang seperti itu. Apa yang dikatakan? Di sana ia membuat cambuk dari tali. Dia mengusir lembu, kambing domba, dan merpati beserta para penjualnya. Ia menghamburkan uang-uang itu sampai ke tanah. Nah, bisa dibayangkan, saudara, bagaimana gaduhnya bait Allah pada saat itu oleh karena tindakan Yesus. Ketidaksukaan Yesus ini akan sikap orang-orang terlihat dari tindakannya. Bagaimana tidak, Bapak Ibu Saudara? Imam-imam kepala memperbolehkan hewan-hewan dijual di bait Allah agar mereka mendapatkan uang kotor dari pemeriksaan hewan yang tak bercacat. Kemudian mendapatkan keuntungan dari penukaran-penukaran uang. Nah, ketika Yesus melakukan penyucian bait Allah ini, dia menghamburkan, melepaskan setiap lembu, kambing domba. Dia sama sekali tidak mengambil lembu, kambing domba, merpati, bahkan uang itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Apa yang dia pikirkan? Yang Yesus pikirkan adalah bagaimana pembaharuan bait Allah yang sudah najis oleh karena perbuatan manusia. Hanya itu yang ada dalam pikiran Yesus. Bagaimana bait Allah ini dikembalikan lagi kesuciannya yang tadinya sudah najis karena perbuatan manusia. Kepentingan agama dijadikan alat untuk menjalankan kepentingan duniawi, seperti yang dikatakan dalam Amos 8 ayatnya yang ke-5. Umat Tuhan datang ke hadapannya
tetapi hati mereka hanya mengejar satu keuntungan untuk mendapatkan uang yang haram. Seperti yang dikatakan di dalam Yehezkiel pasal 30 ayat 31. Memanfaatkan jabatan rohani untuk mendapatkan uang yang haram. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 18. Nah, inilah hal yang membuat Tuhan Yesus harus menyucikan kembali bait Allah. Orang-orang miskin yang datang dengan tulus untuk mempersembahkan korban justru diperas. Di situ ada tindakan korupsi. Jadi kemarahan Yesus dalam bagian ini bukan sekedar marah-marah biasa. Bukan juga hanya menunjukkan kegeramannya, melainkan dia sedang membersihkan suatu sistem yang tidak berjalan dalam kebenaran. Yesus memiliki wewenang untuk menyucikan bait Allah. Tidak ada yang dapat mengecam atau menghentikan apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Karena memang dia memiliki satu wewenang, dia memiliki suatu otoritas untuk mengadakan penyucian di bait Allah. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 6a, di situ berbunyi firman Tuhan berkata, "Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya." Nah, ini menunjukkan satu otoritas Kristus bahwa dia berhak untuk membersihkan bait Allah, menyucikan bait Allah, karena Kristuslah yang merupakan kepala dalam bait Allah. Nah, dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 13 sampai 14 juga dikatakan bahwa dia yang akan mendirikan rumah bagiku, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi sekalipun Yesus memiliki wewenang ini untuk melakukan penyucian bait Allah, respon orang-orang yang ada pada saat itu justru menunjukkan suatu pertentangan. Mereka menanyakan, Yesus punya hak apa sampai dia berani melakukan tindakan seperti ini? Dia bukan utusan raja. Dia juga tidak punya nama dalam struktur pemerintahan dalam bait Allah. Dia orang biasa. Tetapi sebenarnya di sisi lain ada kegelisahan dan ketakutan karena hanya orang-orang benar saja yang melakukan tindakan seperti ini. Nah, itu disadari oleh orang-orang yang hadir di bait Allah pada saat itu. Orang-orang yang ada di bait Allah saat itu merasa bahwa kenyamanan mereka terganggu. Sedikit lagi, kalau ada pembaharuan dalam bait Allah ini, maka tidak ada lagi yang bisa mendapatkan keuntungan secara besar-besaran. Mereka tidak bisa lagi melakukan tindakan korupsi karena ada pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini sangat mengganggu orang-orang yang ada pada saat itu, pemuka-pemuka agama, imam-imam besar yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Tetapi di sisi lain, mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau merendahkan hati. Nah, ini merupakan masalah dari orang berdosa. Mereka tahu bahwa teguran Yesus ini benar, tetapi hati mereka menolak untuk dikoreksi. Tetapi peristiwa ini bagi Yesus mengandung suatu makna yang begitu dalam, di mana sebagaimana mereka memperlakukan tidak menghargai bait Allah yang ada, begitu pula nanti ketika mereka memperlakukan Yesus menuju penyaliban. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian ini, hal apa yang dapat kita pelajari? Pertama, yang disucikan Yesus bukanlah pusat pelacuran, bukan kursi politik yang kotor, tetapi rumah Allah, di mana ada hal yang tidak lagi bisa ditoleransi, sehingga sampai pada ambang batas kemarahan Yesus, ambang batas kesabaran Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus menyucikan tempat itu, yang ada bukannya pertobatan, malah sebaliknya, ada pertentangan, ada perlawanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja yang diberkati Tuhan adalah gereja yang dalam perjalanannya tidak
terlepas dari introspeksi diri. Gereja yang mau terbuka dengan kritikan. Gereja yang mau membuka diri atas masukan-masukan. Semua gereja tidak ada yang sempurna. Bahkan dalam sejarah reformasi pun dikatakan yang dilakukan oleh para reformator itu mula-mula adalah membaharui keadaan gereja. Sekalipun dampak dari pembaharuan itu bukan hanya dirasakan oleh gereja sendiri, tetapi juga dirasakan oleh dunia politik, sosial, ekonomi, bahkan sisi yang lain. Tindakan pembaharuan, sebelum para reformator melakukan tindakan pembaharuan, Yesus pertama-tama sudah melakukannya. Dan dikatakan, Yesus bukan melakukan pembaharuan pada tempat-tempat yang kotor yang dianggap oleh manusia, tetapi pada rumah Allah, gereja. Nah, mengapa harus gereja? Jika dalam gereja saja terjadi tindakan korupsi, bagaimana dengan kursi pemerintahan dalam dunia politik? Ketika gereja tidak lagi berada pada standar-standar kebenaran, bagaimana gereja bisa menjalankan fungsinya sebagai terang bagi tempat lain? Oleh karena itu, segala pembaharuan dimulai dari gereja. Nah, kalau kita melihat lagi firman Tuhan dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-19, di situ dikatakan bahwa barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan masih menegur gereja, itu artinya Tuhan mengasihi gereja tersebut. Oleh sebab itu, bersyukurlah gereja-gereja ataupun pribadi-pribadi dalam gereja itu sendiri mendapat teguran dari manapun, dari siapapun. Sebab Tuhan dapat menggunakan apa saja untuk mengingatkan kita. Pada waktu itu Yesus ditentang karena dianggap dia adalah orang biasa. Dia bukan utusan raja, dia bukan siapa-siapa, dia tidak punya nama di Bait Allah. Dia tidak masuk dalam pemerintahan di Bait Allah. Yesus ditentang karena dia dianggap orang biasa. Konsep inilah yang ada dalam pemikiran orang-orang pada waktu itu, sehingga mereka tidak bisa melihat kehadiran Yesus. Padahal kalau kita tahu, Yesus memiliki satu otoritas untuk mengadakan penyucian di Bait Allah. Sebagai pribadi maupun gereja, bahkan orang percaya, bahkan hamba Tuhan sekalipun, kita cukup memberi diri untuk lebih rendah hati dan membuka diri atas teguran. Apabila mendapat kritikan dari sesama yang mungkin kita anggap biasa, kita tidak perlu menentang. Yang perlu kita lakukan adalah mengoreksi diri, membuka diri atas teguran. Sebaliknya, apabila Tuhan mulai diam, membiarkan gereja tertidur dalam keduniawian, maka hati-hatilah. Bisa jadi gereja itu tidak lagi dilihat oleh Tuhan. Sebab kalau Tuhan masih mengasihi gereja itu, maka dia akan dihajar dan ditegur. Hal yang lain yang dapat kita pelajari pada bagian ini adalah ketika mengambil apa yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah, itu merupakan tindakan merampas atau perampokan terhadap Allah. Pelaksanaan perdagangan dalam rumah Tuhan merupakan gambaran dari tindakan bahwa manusia begitu merendahkan hal-hal yang agung dan mulia dan khidmat menjadi suatu kehinaan. Nah saudara, mari kita memeriksa kembali setiap kegiatan religius kita. Apakah di balik pelayanan yang kita lakukan sebagai seorang hamba Tuhan mengandung motivasi untuk mencari keuntungan atau hal-hal yang lain. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mengakhiri firman Tuhan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami hari ini. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang berasal daripada-Mu akan memampukan kami untuk mengerti
bahkan memampukan kami melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.